Selamat pagi anak-anak, apa kabar pagi ini? Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama materi kita tentang kemampuanku terbatas. Dan sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Mari kita semua dalam sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu membimbing dan menyertai kami selalu dalam seluruh persiapan hidup kami. Pada hari ini kami akan belajar tentang kemampuanku terbatas. Kami mohon sertailah kami dalam pelajaran kami hari ini. Semoga kami makin menyadari kemampuan dan keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami terdorong untuk secara bertanggung jawab terhadap apa yang kami miliki. Doa ini ya Bapa kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita ketahui bersama pada hari ini. Yang pertama, kita mampu menyebutkan berbagai keterbatasan yang dimiliki manusia. Yang kedua, kita mampu menjelaskan sikap positif dan negatif dalam menghadapi keterbatasan diri. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan sikap para murid Yesus dalam menghadapi keterbatasan diri mereka seperti dikisahkan dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Dan yang terakhir, kita mampu membuat sebuah moto yang mencerminkan sikap positif terhadap keterbatasan dirinya. Anak-anak sekalian, agar kita lebih mengetahui secara mendalam tentang keterbatasan itu sendiri, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan untuk kita semua. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tidak peduli berapa kali kita jatuh, namun yang utama bahwa kita senantiasa mampu untuk bangkit kembali. Marilah kita terus berjuang sekalipun mengalami kegagalan dan keberanian untuk bangkit kembali. Keterbatasan adalah satu fakta yang tak dapat dipungkiri. Setiap orang memiliki keterbatasan. Memang benar Allah menciptakan manusia masing-masing baik adanya. Namun, yang baik adanya itu diciptakan dalam perbedaan dan kekhususan masing-masing. Itulah sebabnya tidak satu pribadi pun yang sama. Tuhan telah menciptakan kita dengan porsi kita masing-masing yang pasti berbeda dengan orang lain. Apa yang ada dalam diri kita sudah sedemikian baik dan sempurna bagi kita. Jadi, kita mempunyai keterbatasan di samping kelebihan. Oleh karena itu, keterbatasan hendaknya dipahami bukan sebagai kekurangan atau ketidakkesempurnaan sebagai pribadi. Keterbatasan yang kita miliki dalam bentuk apapun sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap orang untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama, saling melengkapi, dan saling mengembangkan demi kepenuhan diri kita masing-masing. Hal itu berarti tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa peran dan bantuan orang lain.
Baik, itulah sedikit penjelasan untuk kita agar kita lebih memahami tentang keterbatasan itu sendiri. Selanjutnya kita lihat ada sebuah teks cerita dengan judul Dimulai dari Angan-angan. Oke, sekarang kita perhatikan di dalam teks yang Ibu sudah bagikan tadi. Silakan kita membacanya secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Oke, setelah kita membaca teks cerita tadi, nah sekarang kita akan mendalami isi cerita dengan dituntun oleh beberapa pertanyaan yang harus kita jawab secara bersama. Yang pertama, perasaan spontan apa yang muncul setelah membaca kisah di atas? Yang kedua, pelajaran apa saja yang dapat kalian petik dari kisah tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana Abraham Lincoln menyikapi pengalaman-pengalaman kegagalannya. Terima kasih, kita sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pendalaman kitab suci dengan perikop kitab sucinya Angin Ribut Diredahkan. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Ibu akan membacakannya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sekian perikop kitab. Tadi kita sudah membaca dan mendengar bersama teks kitab suci tentang angin ribut diredahkan. Nah, sekarang kita akan mendalami isi teks kitab suci. Nanti kita dibagi dalam 4 kelompok, setiap kelompok 5 orang. Nanti kita akan mengerjakan soal-soal nanti yang akan Ibu berikan kepada kita. Ada 3 soal. Soal yang pertama Ibu bacakan saja. Nanti setiap kelompok kita wajib untuk mencatat pertanyaannya ini. Yang pertama, apa keterbatasan yang dialami dan dihadapi oleh para murid? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan atau sikap mereka dalam menghadapi keterbatasan tersebut? Yang ketiga, apakah tindakan para murid Yesus untuk mengatasi keterbatasan itu? Ibu kasih waktu, kita kerjakan 10 menit. Oke, anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi.
setiap kelompok wajib juru bicaranya untuk membacakan hasil diskusi yang telah dikerjakan di dalam kelompok tadi. Setelah kita mempresentasikan semuanya, terima kasih banyak, kita sudah mengerjakan dengan baik dan benar sekali. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit peneguhan untuk kita berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Dalam Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Tadi kita sudah mendengar bahwa Yesus meredakan angin ribut, dikisahkan tentang keterbatasan yang dialami oleh para murid Yesus. Melalui kisah Markus bab 4 ayat 35 sampai 41 tersebut, kita bisa menemukan bagaimana keterbatasan disikapi. Para murid sadar akan keterbatasannya terhadap angin ribut yang mereka hadapi. Ada berbagai keterbatasan dalam hidup seseorang. Keterbatasan fisik, keterbatasan kemampuan atau intelektual, keterbatasan psikologi, keterbatasan ekonomis, keterbatasan sistem budaya. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh masa bodoh akan kekurangan dan keterbatasan kita. Kesadaran bahwa diri kita mempunyai dalam menghadapinya keterbatasan harus mendorong kita untuk menemukan sikap positif dalam menghadapinya. Sebagai orang beriman, kita pun dapat menghadapi keterbatasan kita dengan datang pada Tuhan untuk mohon pertolongan dan rahmat-Nya. Keterbatasan kita hadapi dengan mengandalkan rahmat Tuhan yang selalu menyertai dan meneguhkan perjuangan hidup kita. Rahmat Tuhan akan membuat kita senantiasa bersikap positif terhadap apa yang kita miliki dan alami. Bahkan pada akhirnya kita mampu bersyukur dan akan apa yang kita miliki, baik berupa kemampuan maupun keterbatasan dalam diri sendiri. Baik, itu tadi kesimpulan tentang materi yang telah kita belajar pada hari ini. Sekarang kita semua dalam sikap duduk yang sopan dan sambil mengatup mata kita merefleksikan pelajaran yang barusan kita belajar pada hari ini. Anak-anakku sekalian, kita pantas bersyukur atas berbagai kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa kemampuan yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain atau sebaliknya. Jika ada yang sama, tingkat keterampilan tersebut mungkin berbeda. Dengan kata lain, kita perlu belajar menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Tidak pernah ada seorang pun yang pintar dalam segala hal. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri dapat disikapi baik secara positif maupun secara negatif. Sikap apa saja yang sering muncul? Apa kehendak Tuhan melalui keterbatasan yang kita miliki? Kita langsung menutup
kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat bimbingan dan penyertaan-Mu dalam kegiatan pembelajaran kami ini. Kami mohon kepadamu, tuntunlah kami selalu dalam menjalankan aktivitas kami selanjutnya, dan kiranya kami dapat menyadari segala keterbatasan yang kami miliki. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.